Coba deh tulis di kolom komentar materi cicat apa aja yang pernah kita bahas kemarin. Coba pengen tahu nih beneran pada nyimak atau cuma sekedar baca doang gitu kan ya. Ya, pengen tahu, boleh boleh. Ayo di chat, balas. Maksudnya coba tulis di kolom chat box. Kang Hanan jangan godin, Kang Hanan. Bisa godin. Ada inget gak? Nah, iya bener banget Tenui. Cara buat pas foto di smartphone ya. Terus aku juga tahu tuh cara ekspor file zip. Betul banget ya Sansan, belajar aplikasi Canva. Biar gak ada watermarknya. Terus tips juga buat foto di smartphone kan yang baik dan benar. Betul, cara menyimpan file dalam bentuk zip, benar banget. Lagi apa lagi? Ayo, 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 yang lain. Ada lagi? Benar banget sejarah mus yang bentuknya tuh wah macem-macem deh. Ada yang gede banget terus sejarah apa ya yang monitor ya kemarin tuh gede banget, gede tabung gitu kan. Ya ada lagi. Apa ya? Banyak banget ya kemarin materi eh, yang dibahas di chit chat di grup Eskop itu kan. Nah, sebelumnya nih, teman-teman masih pada ingat gak sih hari ini kita bakal ngebahas tentang apa? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Ya, ada yang bisa jawab atau tidak? Tentang Adobe Illustrator. Betul banget. Kita hari ini bakal ngangkat topik Introduction to Adobe Illustrator. Karena sebelumnya kan uh, pemateri yang sebelumnya kan Temaret ya, waktu itu Temaret tuh ngebahas basic graphic design. Udah, wah dibahas banyak banget pokoknya sama Temaret. Jadi, dilanjut hari ini kita bakal belajar tentang Introduction Adobe Illustrator. Sesuai yang udah dibahas di Eskop bulan kemarin kan, Eskop kali ini kita bakal fokus ngebahas bakal fokus sama Adobe Premiere juga sama Adobe Illustrator. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang Adobe Illustrator. Terus, teman-teman ada yang tahu gak sih pemateri siapa yang bakal nemenin kita hari ini? Coba, ada yang bisa jawab gak? Ayo, ayo. Ada di pamflet fotonya. Ada namanya juga. Ah, kalian sih kalau saya nggak tahu. Ada yang bisa jawab? Betul, Kang Aris. Kang Aris. betul, 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 betul. Kang Aris bakal bakal nemenin kita hari ini sekaligus kita bakal dijelasin langsung tentang Adobe Illustrator sama Kang Aris. Kang Aris kayaknya udah ada di sini. Halo Kang Aris. Kang Aris apa kabar? Halo Kang. Halo. Halo Kang. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Nah, buat teman-teman nih yang nggak tahu sama Kang Aris, jadi Kang Aris ini tuh
merupakan salah satu demisioner dari BEM Institute IKIP Siliwangi. Mungkin buat semua anak 20 kayaknya udah gak aneh ya sama Kak Aris ini. Kayaknya udah sering banget lihat gitu ya, apalagi pas kalau lagi ada event live stream, kalau butuh apa-apa tuh pasti manggilnya Kang Aris lagi kan. Nah, buat angkatan 21 yang nggak tahu, ya pokoknya buat teman-teman yang nggak tahu, dulunya Kang Aris ini tuh menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi gitu guys. Oke, mungkin mungkin bisa langsung aja kali ya. Kita langsung mulai aja biar gak lama-lama lagi. Boleh. Time is yours, Kang. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah lama ya nggak bertegur sapa dengan kalian gitu, dengan teman-teman organisasi gitu. Karena mungkin terakhir kita berinteraksi itu sebelum Akang lengser ya di organisasi. Jadi cukup rindu bertemu dengan kalian yang biasa, khususnya Esa Pior ya namanya ya, yang sering dijajanin, yang sering direpotin, suruh masak cepet-cepet, di WA-in Hanannya. Jadi cukup mengasihkan lah. Nah, terima kasih ya untuk waktunya kepada anak-anak ESA sekarang. Sebelumnya saya ingin langsung aja gitu ya. Sebelumnya kan ini berarti saya pertemuan kedua kali mengisi acara Eskop di ESA. Sebelumnya tuh di tahun kemarin waktu sama Teh Maret ya, ada Teh Maretnya ya. Nah, tahun kemarin sama Teh Maret ngebahas tentang OBS. Nah, sekarang ternyata topiknya ganti ke Illustrator sama Teh Sansan. Cukup keren. Dan ini kenapa saya kalau misalkan undangan dari ESA selalu di ACC, karena saya mempunyai sedikit hubungan gak secara langsung ke ESA itu ya. Soalnya kalau misalkan ada ormawa lain yang kontak saya buat jadi pemateri atau nggak buat sharing, pasti saya langsung ke ACC. Kalau ke ESA mah boleh lah kata saya itu. Apa sih yang nggak buat ESA gitu? Kan saya juga mahasiswa dari bahasa Inggris kan. Apalagi teman saya tadinya ketua dari ESA juga. Baik ya. Sekarang kan sesuai tema Introduction to Adobe Illustrator ya. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum tentang apa itu Adobe Illustrator? Ada yang udah tahu atau belum? Pengertian dasarnya aja. Aplikasi untuk mengeditkan. Leres, Hanan. Mungkin pasien sepedanya. Terus, ada lagi nggak? Spesialis bikin ilustrasi. Betul. Bisa. Jadi kalau misalnya... Hah? Sansan nge-lag, Sansan? Baik ya, jadi intinya Adobe Illustrator itu kayak software atau perangkat lunak grafis yang intinya itu berbasisnya vektor. Kalau misalkan software grafis itu sebenarnya banyak, bukan Adobe Illustrator doang. Kayak misalkan yang terkenal tuh Photoshop, terus PixArt kalau yang di HP, terus apa lagi ya, CorelDRAW, Adobe Illustrator, mungkin yang sekarang lagi beken ya, yang lagi famous, yang serba instan itu Canva, mungkin kalian banyak juga yang edit di Canva ya. Cuman ada cumannya. Ada beberapa aplikasi yang berbasis vektor. Seperti CorelDRAW dan Adobe Illustrator ini yang terkenal ya. Jadi vektor itu adalah tempat yang memiliki keunggulan terbaik di bidang
gambar untuk desain. Jadi kalau misalkan kalian buka AI, bedain comparing dikitnya itu sama Photoshop tuh, kalau misalkan di AI, kalian bikin objek bulat atau enggak gambar apa aja, kalian zoom berapa kali ribu pun nggak akan pernah ngeblur. Itu bedanya vektor yang berbasis vektor sama grafis biasa. Bandingin aja sama Photoshop deh. Di compare aja sama kalian. Kalau Photoshop ngezoom beberapa kali mungkin kalian bakal ngeblur. Bener nggak? Rada-rada gambarnya jelek lah gitu. Cuman kalau misalkan di AI, kalian ngezoom berapa kali pun nggak akan pecah gambarnya. Itu bedanya vektor yang berbasis vektor sama yang berbasis grafis biasa. Nah, di AI itu biasanya ngeditnya itu buat bikin ilustrasi, buat bikin icon, terus kayak bikin logo, desain produk, tipografi, atau ilustrasi, dan lain-lain. Sebenarnya di Photoshop juga yang terkenal, sama-sama produk dari Adobe, bisa semuanya juga. Cuman, bedanya vektor tuh di situ. Vektor tuh lebih detail. Cuman balik lagi ke kebiasaan kita. Kita biasa ngeditnya di mana? Kalau masalah kelengkapan ya, lebih lengkap Photoshop sih. Kalau kata saya. Di Photoshop kalian bisa edit video. Kalau di AI enggak. Gitu aja sih. Kalau untuk hal pengertian dasarnya tentang Adobe Illustrator. Nah, sekarang kita masuk ke, langsung aja saya share screen ya. Izin share screen ya, Teh Anas. Oh, disable. Oh, hostnya itu di Noi, coba Noi. Di Photoshop pasti sering pakai cara buat hapus background. Jadi bisa sedetail itu. Kalau misalkan di AI kalian bisa hapus background, cuman harus satu-satu selection tool-nya pakai pen tool. Jadi satu-satu bakal lebih ribet. Kenapa Photoshop tuh kalau misalkan kalian download Photoshop terbaru yang 2020, itu kalian kalau nggak salah masuk ke Photoshop Help, kalau nggak ke Quick Action, nanti ada remove background kalau nggak salah. Nanti di situ otomatis bakal kehapus tanpa kalian harus pen tool dulu. Itu juga tanda kutip ya. Kalau langsung ke remove background tuh kalau misalkan si objek yang mau dihapus background itu nggak sulit-sulit banget, nggak perlu hal detail kayak nggak harus ngeseleksin rambut lah. Tapi kalau misalkan harus ngeseleksi rambut mah, lebih bagusnya supaya lebih detailnya pakai pen tool. Gitu. Oh, udah bisa ya? Ya. Baik. Kita langsung share screen aja. Udah keluar belum? Udah Kang, udah keluar. Nah, udah. Nah, jadi ini adalah tampilan interface dari Adobe Illustrator. Nggak jauh beda sama Photoshop. Kalau misalkan kalian main Photoshop, udah sama aja keluaran dari produk Adobe ya. Di sini ada toolbox, di sini ada menu bar, di sini ada properties bar, di sini title bar. Di sini ada scroll bar. Di sini ada artboard. Semuanya itu sama interface-nya. Cuman ya ada beberapa tools yang nggak ada di Photoshop, yang ada di Illustrator. Dan sebaliknya, ada beberapa tools juga yang ada di Illustrator, yang nggak ada di Photoshop. Jadi yang pertama tuh biar kalian bisa ingat ya, saya bakal nulis di sini. Kan kenapa nggak bikin PPT? Justru kalau misalkan bikin PPT, kesannya kita nggak langsung praktek ya, nggak langsung tahu interface-nya kayak gimana. Justru hanya lebih ke penjelasan. Tapi kalau misalkan saya share screen langsung di aplikasinya mungkin lebih jelas lah. Nah, yang pertama di sini ada ya gambarnya, keluar nggak? Ada Kak. Nah, kita ganti dulu warnanya biar nggak hilang warna kuning. Kita clear dulu, clear draw. Nah, ini yang saya lingkarin ini namanya toolbox. Tool T O-nya 2 apa L-nya 2 sih? Saya lupa. Nah, gini aja lah ya. Ini namanya toolbox. Oke. Ini namanya toolbox.
Lalu yang di sini, yang paling atas, ini yang ada tulisan file, titik unitnya. Ini namanya, panahnya sulit ya bikinnya. Ini namanya menu bar. Menu bar. Terus ini dari pojok sini ke sini, dari ujung sini ke sini ya. Ini namanya properties bar. Properties bar, lalu ini namanya title kayaknya 2. Kayaknya berapa sih title? Title benar nggak kayak gini? T-nya 1, Kang. Kayaknya 1 ya? Ya. Maaf ya, saya emang bahasa Inggrisnya gadungan. Ini title bar ya. Nah, terus yang putih-putih ini yang di tengah, ini namanya artboard. Kalian udah tahu mungkin ya artboard. Kalau misalkan di Photoshop atau di mana juga pasti ada lembar kosong. Ini tuh buat kalian bikin objek atau enggak bikin sampel-sampel apa aja yang pengen kalian bikin. Teks juga bisa, objek juga bisa. Nah, terus yang kalau misalkan yang di pojok sebelah sini apa kan? Yang di sini. Sini ini apa namanya? Ini tuh kegunaannya buat window. Buat window yang di sini. Buat yang di window yang di atas ini yang ada di menu bar. Jadi tampilan di sini tuh bisa dihilangin semua. Close. Tinggal kalian close aja. Kalau semua tinggal terserah kalian mau nampilin apa, misalkan kalian klik Windows, nanti bakal muncul di sini. Gitu. Nah, gitu ya. Terus di AI sendiri juga kalian bisa pilih tampilan. Kalau misalkan kalian tipenya tipe esensial, klik di sini aja di pojok kanan atas ada namanya esensial. Kalau misalkan kalian pengen buat ngegambar, mewarnai, kalian tinggal di sini pilih ada yang painting, nanti tampilannya ganti otomatis. Nanti keluarnya warna semua. Terus kalau misalkan kalian pengen bikinnya tuh buat buka itu pengen bikin tipografi, kalian pilih di sini tipografi. Nanti ganti, bakal ganti semua teks-teks semua yang keluar ya. Cuman kalau misalkan untuk ngeditnya kasualan, saya merekomendasikannya yang di pojok kanan atas ini pilih esensial. Nah, di sini buat edit, terserah kalian mau bikin apa juga masuk. Nah, kayak gitu. Lalu saya bakal ngejelasin satu-satu dari menu bar dulu. Jadi di menu bar itu ada file, ada edit, ada objek, ada tipe, type, select, effect, view, window, and help. Jadi masing-masing ini tuh punya pekerjaannya masing-masing buat apa aja. Kalau misalkan file di sini berkaitan dengan file seperti menyimpan, membuka, mengekspor, masukkan script, membuka file yang udah pernah kalian simpan. Ini kegunaan file. Sama sih. Basicnya tuh kayak Photoshop kalau kalian pernah pakai Photoshop. Produk Adobe lah pokoknya. Produk Adobe pasti kalau file dalamnya kayak gini semua. Entah itu After Effects, entah itu Premiere Pro. Lalu diedit. Diedit ini, menu editing ini secara umum seperti keluar dalamnya itu ada kayak cut, paste, copy, clear, kayak spelling kata-kata, edit color. Jadi kayak buat undo, redo kayak gitulah kalau diedit. Lalu pinggirnya itu ada objek. Ini ya. Objek ini berisi perintah seperti transport, arrange, group, lock, dan lain-lain lah untuk merapikan layout objek. Lalu pinggirnya ada type, tipe ya. Tipe ini berkaitan dengan manajemen font, merubah jenis font atau mengganti ukuran font. Kalian kalau misalkan sering edit tipografi,
kalau misalkan di AI kalian tinggal klik type nanti keluar kalian pengen pakai ukuran berapa, pengen pakai font apa, tinggal milih. Terus kalian bisa find font. Kalau misalkan kalian nggak tahu fontnya tuh ini tuh font apa ya, kalau misalkan kalian lihat gambar tuh, kalau lihat editan tuh ini fontnya apa sih, kalian bisa menggunakan find font di AI. Tinggal klik aja, tapi masukin dulu si gambarnya ke sini, nanti di find fontin nanti bakal detect ini kita pakai font apa, nanti bakal keluar. Di Photoshop juga setahu saya ada. Lalu ada select. Select ini berkaitan dengan selection image. Lalu ada efek. Efek dapat memberikan efek tertentu. Kayak kalian misalkan ada gambar, pengen ngasih warna hitam putih, terus pengen ada warna di apa ya, kayak efek-efek tertentu lah gitu. Cuman efeknya di AI nggak full kayak di Photoshop. Soalnya Photoshop mah bener-bener buat edit foto. Kalau di AI mah kalian ya namanya juga berbasis vektor ya buat edit-edit aja kayak logo, kayak desain-desain yang biasa lah, bukan buat edit foto. Jadi efeknya nggak terlalu banyak karena AI full buat desain. Terus view di sini berisi kayak apa ya, kayak zoom in, zoom out sebuah gambar, kayak menampilkan skala dan lain-lainnya. Nah, di sini Windows ini tadi yang buat ngeluarin properties di sini yang tadi dihilang-hilangin. Kalau misalkan kalian pengen nambahin color, tinggal klik color. Nanti di sini bakal keluar. Jadi itu kayak shortcut-nya, cuman bukan versi keyboard ya. Jadi cukup ke Windows, kalian pengen nampilin di sini apa yang sering kalian pakai, tinggal klik di sini nyari apa. Kalau misalkan pengen nampilin layer di pinggir di sebelah kanan sini, tinggal cari layer di Windows-nya, nanti bakal keluar. Nanti otomatis bakal keluar, tinggal kalian udah edit aja. Kalian biasanya pakai yang apa kegunaannya buat ngedit ya. Lalu tadi menu bar, sekarang kita ngebahas ke title bar ya. Properties bar. Nah, di properties bar ini, di yang kedua ini ya, di sini kalian kayak yang edit-edit biasa aja. Buat ngedit sebuah objek, kalau misalkan kalian contohnya bikin lingkaran. Gini. Nah, di properties bar ini buat kalian mengedit kayak di properties ini. Kalau misalkan kalian pengen ada stroke-nya, pengen ada pinggirannya, pengen ada ukurannya, tinggal tambahin, pengen ada ukuran berapa. Jadi ada stroke-nya. Jadi ada warna hitamnya tuh. Terus kalian pengen nggak lurus, pengen ada warna-warna garisnya tuh nggak lurus, kayak ada runcing-runcing, bisa. Terus opacity-nya pengen dikurangin, bisa di sini. Terus style-nya pengen diganti, bisa. Itu kegunaannya di properties bar, di edit-editnya di properties bar ya. Kita hapus lagi. Nah, kalau misalkan untuk di selanjutnya kita ke title bar mah seperti biasa. Kayak kalau misalkan di Windows, kalau misalkan di browser mah mungkin namanya tab ya. Kalian bisa minta ganti. Tabnya mau tab yang mana yang sedang kalian edit, yang sedang on. Kayak gitu ya. Nah, yang paling penting itu, yang paling banyak digunain itu di sini. Ini namanya toolbox ya. Di toolbox ini banyak sekali tool-tool yang bakal kalian temui ketika kalian membuka sebuah Adobe Illustrator. Yang pertama ada, kalau misalkan kalian nggak tahu ini tuh namanya apa, ini tuh namanya apa, tools ini tuh namanya apa, shortcut-nya apa, kalian cukup di sini diamin aja mousepad kalian ke selection tool, ke tool sini, nanti bakal keluar namanya dan shortcut-nya apa. Nah, ini langsung keluar kan selection tool, shortcut-nya P. Jadi selection tool itu kegunaannya itu untuk menseleksi objek. Ingat, selection tool itu kegunaannya untuk memilih atau menyeleksi objek. Lalu di pinggirnya yang kedua itu ada direct selection tool. Shortcut-nya itu A, huruf A shortcut-nya. Yaitu kegunaannya untuk memilih objek yang lebih mendalam. Beda sama selection tool. Jadi ini mah kalau misalkan ada beberapa objek di dalam sebuah objek, nanti kalian bisa pilih salah satunya pakai direct selection tool.
Lalu di sini ada Magic Wand Tool atau kegunaannya itu untuk memilih objek lebih dari satu yang punya atribut yang sama. Shortcutnya itu W. Contoh nih ya, langsung saya praktekkan. Cara menggunakan Magic Wand Tool. Kalian bikin lingkaran. Kalian bikin lingkaran misalkan 2. Kita ganti warna, yang satunya warna hitam. Jadi Magic Wand Tool itu kegunaannya buat menyeleksi objek yang sama. Kalau misalkan objeknya yang nggak sama, nggak akan keseleksi otomatis. Jadi ini tuh kegunaannya buat otomatis seleksi objek-objek yang sama. Tapi kalau misalkan bentuknya sama, warnanya beda, yang ke seleksi itu bakal yang warnanya sama. Contohnya, ini sama-sama bulat, tapi nggak ada temennya warna hitam, ya udah, seleksinya cuma satu. Cuman kalau ini yang merah putih, karena ada 2 putihnya, otomatis yang keseleksi bakal langsung 2. Ini kayak yang lebih simpel aja ya. Kalau misalkan kalian orang yang nggak legenan, malesan, ya tinggal pakai ini aja Magic ini, klik langsung 2. Kalau misalkan kalian orangnya yang nggak mageran, kalian bisa seleksi satu-satu pakai shift tuh otomatis. Cuman ya bakal lila gitu, bakal lama. Kalau misalkan pakai Magic Wand Tool bisa langsung otomatis yang sama itu bakal seleksi. Tuh. Itu penggunaan Magic Wand Tool. Lalu yang selanjutnya di sini tuh ada Lasso All Tools ya. Nah, untuk memilih kegunaannya itu untuk memilih objek dengan analogi tali lasso. Jadi kalau misalkan sebenarnya di toolbox ini banyak toolsnya. Cuman yang kepake itu ada beberapa aja, nggak semuanya harus kalian pakai. Soalnya kayak misalkan yang tadi Magic Wand Tools, kalau misalkan kalian orangnya yang biasa pakai shift, biasa pakai selection tool langsung pakai shift satu-satu diseleksi, ya berarti kalian tipe yang kayak gitu. Khususnya buat saya pribadi mah biasanya saya pakai selection tool, shift satu-satu kalau buat nyeleksi objek banyak. Cuman adanya ini juga nggak terlalu berpengaruh ya buat saya pribadi. Kayak ini, kayak lasso tool. Lasso tool juga sama buat nyeleksi objek yang banyak. Cuman secara bulat gini, bikin lingkaran nanti bakal keseleksi. Kalau misalkan lingkaran yang nggak selesai, seleksinya satu. Kalau misalkan tiga-tiganya, kita ngelingkarin gini bakal keseleksi tiga-tiganya. Ya sama aja kalau misalkan kalian pakai selection tool, tinggal kalian drag aja, klik mouse sebelah kiri, gini doang, ke bawah semuanya. Jadi emang hanya beberapa tools aja menurut saya pribadi, ini pandangan saya pribadi ya, yang bakal kepake di AI yang sering dipakai ya. Semuanya kepake, cuman yang bakal sering dipakai kayak selection tool mungkin yang bakal sering dipakai, terus pen tool ya, pen tool buat bikin ilustrasi itu, buat ngedit yang riweuh intinya mah. Intinya kalau misalkan kalian pengen nyeleksi rambut kan nggak akan bisa pakai selection tool ya, pasti pakai pen tool soalnya satu-satu garis kayak gitu. Nah itu gunanya pen tool. Terus yang bakal sering kepake tuh kayak type tool, terus ini ellipse tool kayak rectangle, kalian pengen bikin kotak, pengen bikin bulat. Terus brush kalau buat ngegambar, yang sering ngegambar di AI. Terus ini buat erase tool. Oh iya, kenapa pen tool sering dipakai buat ilustrator di AI? Karena buat kalian yang nggak punya apa itu namanya mouse tab kalau nggak salah, pen tab, oh ya pen tab. Jadi ya kayak tab yang ada pulpennya, nanti kalian bisa gambar di situ. Buat kalian yang nggak punya mungkin bisa pakai pen tool. Cuman ya harus klik-klik aja gitu. Lalu ada rotate tool yang jarang sering kepake, scale tool nggak kepake. Yang bakal sering kepake mah cuman dihitung ya buat menurut saya selection tool, pen tool, direct selection tool, text, type tools, ini rectangle tool, lalu ini erase tool, sama shape builder tool, terus gradient tool, sama eyedrop tool. Nah, kegunaan yang paling sering dipakai yang buat instan tuh di sini, eyedrop tools. Buat apa sih eyedrop tools tuh?
Ini buat kalian yang belum tahu ya, sebenarnya sama aja sih gunanya. Kalau misalkan kalian bikin bulat di sini, terus kalian bikin bulatan lagi. Misalkan bulatan ini warnanya kuning. Nah, kalian tuh kadang kalau misalkan warna kuningnya tuh, kalau misalkan di grafis itu kan ada kode-kode warna ya. Misalkan kode warnanya tuh nggak semuanya kuning tuh kuning sama, ada yang kuning terang, kuning tua, kuning muda, kuning ke gradasi. Nah, kan kalian kalau misalkan pengen tahu warna-warna itu kodenya apa tuh kan kalian harus tahu dulu kodenya. Warna kuning muda tuh kodenya berapa ya? Kalau di grafis ya ini. Nanti kalian tinggal bisa masukin kodenya di sini. Nah, di sini masukin kode warna. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai cara cepat buat tahu si kode warna itu apa, biar sama kayak objek yang kalian ingin tahu warnanya. Si warna putih ini apa aja ya, contohnya warna putih ini, kalian klik airdrop tools, tinggal arahin ke warna yang ingin kalian tiru warnanya. Misalkan ke warna kuning, otomatis bakal berubah. Gitu kegunaan airdrop tools. Gak cuma buat warna aja, buat teks juga bisa. Misalkan kita di sini bikin teks dulu, pakai fonts Popin, extra bold, ukurannya 60. Misalkan kita klik kata nama. Terus kita bikin lagi teks. Misalkan pakai font yang beda. Nama lagi. Nah, misalkan kalian tuh pengen, ini kan kecil banget ya. Nah, kalian tuh pengen sama si ukuran ini tuh sama ini, dan pengen pakai font yang sama, pakai aja airdrop tools. Tinggal seleksi ke teks yang pengen kalian samain, tinggal klik, bakal ukurannya sama, warnanya sama, dan jenis fontnya juga bakal sama. Gitu ya. Jadi kegunaan airdrop tools. Nah, tools yang terakhir bakal sering digunakan itu zoom tools di sini. Cuman nggak akan sesering pakai shortcut. Soalnya shortcut zoom itu di AI, kalau saya nggak salah di Photoshop juga pakai jet kalau nggak salah. Pakai jet. Tinggal kalian klik mouse sebelah kiri, kalau kalian pakai mouse, otomatis ngezoom. Nah, kalau misalkan di AI pengen ngezoom out itu, kalian klik CTRL strip minus ya. Kalau misalkan pengen ngezoom in, klik CTRL plus. Selain pakai jet ya. Cuman kalian juga bisa dia itu buat nge-zoom in sama zoom out selain pakai shortcut jet, shortcut CTRL plus, shortcut CTRL minus. Kalian bisa klik di mouse sebelah kanan. Nah, di sini ada zoom in, zoom out. Nah, itu sebagian tentang toolbox. Itu kegunaan toolbox ya. Semuanya banyak toolboxnya, cuman yang bakal sering kepake ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, saya bukan mengarang-arang, soalnya saya pakai grafis ini tuh udah lama, cuman yang menurut saya paling sering dipakai itu selection tool, direct selection tool, pen tool, type tool, ini juga sering kepake yang di atas tuh, cuman yang paling sering yang saya sering sebut ini nih, ellipse tool, terus airdrop, gradient, shape builder tool, zoom tools, itu yang bakal sering kalian pakai. Nah, di sini ada satu lagi, yaitu Shape Builder Tool. Gunaannya apa? Kalau kalian bikin logo di AI, kita gedein dulu stroke-nya, biar lebih jelas. Kita bikin stroke dulu. Nah, kalau misalkan kalian pengen bikin logo di AI, cuman si tengah-tengahnya ini tuh pengen dihapus. Gimana sih kalau misalkan kita pengen bikin logo, yang pengen diambilnya cuman segini doang, nggak bulat semua, tengah-tengahnya nggak ada. Kalian seleksiin semua dulu, kalian pakai yang namanya Shape Builder Tools. Kalian tinggal arahin mana yang kalian pengen hapus, otomatis bakal kehapus. Contohnya kayak gini. Ini bakal kita ngehapus garis yang di tengah ya.
Ini secara instannya ya, tapi kalian juga bisa pakai cara yang lebih ribet, pakai di ini. Pakai Skysort Tool. Ini cuma cara instannya. Kalian tinggal geser-geser aja. Sama yang kalian pengen hapus mana, otomatis bakal kehapus. Tuh. Jadi kayak gini. Ini kegunaan Shape Builder Tools. Buat ngehapus objek yang di tengah ketika kalian pengen bikin logo. Nah, kayak gitu. Ini kegunaannya Shape Builder Tools. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi. Kalian pengen hapus kayak gimana, pakai itu aja. Dengan kalian pengen bikin logo, pengen hapus tengahnya gimana sih? Tinggal seleksi semuanya, pakai Shape Builder Tool, kelar deh. Bakal yang objek di tengah tuh bakal nggak ada. Gitu ya. Terus sekarang kita lanjut ke gradasi ya bahasa Indonesianya. Nah, ketika kalian pengen main gradasi, kalian klik dulu objek yang pengen kalian gradasiin. Misalkan ini, gedein dulu aja ya. Kita clear dulu ininya, gedein. Nah, gradasi. Kalau gradasi itu kan pengertian dari gradasi itu perpaduan dari dua warna secara generalnya ya, secara umumnya. Jadi gradasi itu perpaduan antara dua warna. Dari warna satu ke warna yang lain. Cuman nggak semuanya warna juga bisa degradasi, bisa semua warna degradasi. Cuman nggak akan mantas. Ada warna-warna tertentu yang bisa kalian gradasiin supaya warnanya bakal pantas. Cara gradasi di AI gimana sih? Kalian seleksin dulu si objeknya. Kalian ke ini, ke gradient tool, tinggal klik. Otomatis bakal tampilannya berubah. Di atasnya ada gradient tool di sini. Nah, cuman kan nggak komplit. Kayak gini doang tampilannya. Gimana biar ada di sebelah kanan. Di sini tampilan gradiennya supaya kalian gampang lebih ngeditnya. Balik lagi ke Windows, kalian cari gradient. Nah, ini gradient, tinggal klik. Nah, di sini gradient. Terus gimana biar si ini jadi gradient, si warnanya biar ganti. Kalian tinggal klik di sini, pengen tipe gradient yang mana, bisa linear, bisa radial, bisa freeform ya. Kalau misalkan kalian suka linear, jadi linear tuh dari kanan ke kiri aja. Kalau misalkan radial gradient, lebih ke pinggir-pinggir ke tengah. Kalau misalkan freeform gradient, yaitu dari atas ke bawah, dari minggir nyamping geraknya. Enggak inilah, enggak simetris, jadi dari atas ke bawah aja. Cuman yang paling sering dipakai ini gradient tipe linear. Jadi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, itu kegunaan gradient tools. Kalian tinggal, misalkan ini kan warna putih sama hitam, kalian pengen ngambil warna apa, misalkan gradientnya tinggal klik ini, kirinya, cari warna yang ingin kalian pilih. Nah, tapi karena di sini saya belum punya palet warnanya, otomatis kalau kalian bikin dulu palet warnanya, cari dulu palet warnanya, pengen palet warna apa. Kayak gitulah kegunaannya dari gradient tool. Sebenarnya enggak serumit yang kalian pikirkan tentang AI ini. Saya yakin kalian semua juga pasti pernah pakai Photoshop sebelum ke AI. Nah, kegunaan dari AI itu sama, gak jauh beda dari Photoshop. Cuma, saya tekankan lagi, untuk editing foto lebih bagusnya tuh di Photoshop. Kalau di AI itu, kegunaannya hanya untuk edit desain-desain yang mengandung vektor, kayak ilustrasi, icon. Kalau misalkan kalian pengen bikin banner, bisa. Soalnya kan banner juga harus benar-benar diukur dulu pixelnya berapa, pixelnya itu berapa. Nah, itu kegunaan Illustrator. Kalau misalkan kalian basicnya pengen edit foto, kalian cukup aja menggunakan Photoshop. Karena di Photoshop kalian bisa ngilangin jerawat, bisa mutihin muka, yang misalkan pengen nirusin pipi bisa, pengen ganti warna bisa Photoshop. Kalau di AI nggak bisa, soalnya basicnya bukan buat editing foto. Balik lagi buat editing vektor atau ilustrasi. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kegunaan tools-nya hampir sama kayak Photoshop, kayak CorelDRAW juga. Ya, semua aplikasi grafis bakal sama.
kegunaannya. Karena supaya saya kalau nggak salah baca artikel kenapa dari beberapa aplikasi grafis kegunaan tools-nya tuh hampir semuanya sama. Menurut siapa gitu ya. Karena supaya nggak membingungkan ketika orang nyoba-nyoba aplikasi grafis. Jadi itu kenapa si tools-nya tuh digunainnya tuh hampir sama semua kegunaan tools ini tulis itu di aplikasi yang berbeda juga. Karena biar si user grafis ini ketika nyoba aplikasi grafis lain bakal nggak kebingungan, bakal ngerasain hal yang sama di aplikasi yang lainnya. Kayak gitu. Saya baca di artikel CNN kalau nggak salah ada. Nah gitu kalau misalkan untuk Illustrator ya, kurang lebihnya mah udah nggak banyak juga yang harus dijelaskan gitu. Soalnya kan dari tema pembahasannya juga kita mengenal dulu hal-hal dasar di Adobe Illustrator. Karena jangan dulu jauh-jauh kalian membahas mendalami aplikasi Illustrator ya. Kalau misalkan kalian terlalu jauh membahas aplikasi Illustrator, nanti kalian yang ada makin bingung, makin sulit. Karena semuanya juga dimulai dari hal-hal basic dulu. Jangan langsung ke hal expert. Gitu. Kalau misalkan kalian benar-benar orangnya lekenan, orangnya itu giat gitu ya buat mempelajari hal baru, otomatis kalian bakal bisa dengan lebih cepat menguasainya. Kayak gitu. Kalau misalkan sebenarnya saya bisa menjelaskan secara rinci sambil bikin contoh gimana bikin ilustrasinya, bagaimana bikin grafisnya. Cuman kasihan kalian nanti gak akan nempel semuanya, justru nempelnya dikit bakal blank. Soalnya kenapa? Terlalu kebanyakan dicocoki materi. Kayak kalian kalau misalkan belajar aja sekarang kuliah, kalau misalkan kalian terlalu banyak menyerap materi, bukannya justru kalian ingat, justru bikin lupa. Mungkin buat saya pribadi bikin males ya belajarnya online gitu. Ya untungnya saya bukan kayak kalian lagi. Saya udah semester akhir udah nggak ada kuliah, tinggal skripsi aja. Jadi ya semangat lah buat kalian gitu yang masih kuliah. Nah, kenapa? Ya itulah intinya kenapa saya nggak ngejelasin serinci mungkin. Nanti takut kalian ngeblank. Intinya mah hal-hal basic dulu. Yang tadi kegunaannya apa, ininya apa. Sesuai dengan tema Introduction to Adobe Illustrator. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu, saya juga dulu, ini sedikit intermezzo aja, saya juga dulu nggak ada background editing, nggak ada background multimedia. Semuanya saya lakuin otodidak. Saya dulu sekolah justru teknik mesin, STM-nya. Dulu saya sekolah zaman STM. Namanya belum ganti ke SMK, dulu ke STM. Sekolah teknik mesin. Karena saya lulusan 2016, terlalu gap year 2 tahun lah. Nah, saya juga jurusan teknik mesin, nggak ada basic multimedia dulu, saya nggak suka banget. Cuman, saya sering aja main game gitu di warnet. Tapi nggak ada kayak background buat grafis. Dulu pas masuk kuliah juga, nggak kepikiran buat ikut-ikut organisasi buat di bagian kayak Kominfo mungkin ya. Nggak, soalnya semua juga dilakuin sesuai dengan kebutuhan saya mah. Dulu saya masuk organisasi justru di semester berapa ya? 4, nggak tahu 5, saya masuk organisasi itu. Saya nggak dari semester 3. Saya nggak dari lewat himpunan dulu, nggak lewat LPM dulu. Saya dulu pas masuk organisasi langsung ke BEM Institute, langsung masuk ke BEM Institute, ditawari oleh Presiden terpilih waktu itu Kang Muhammad Fauzi, dan saya dipercaya di Dirjen Multimedia. Sedangkan pada saat itu, saat pandemi banget, yang membutuhkan informasi serba lewat multimedia, sedangkan saya nggak punya background sama sekali, teman-teman. Waktu itu tuh. Tapi karena saya selalu memegang prinsip, ketika saya dipercaya sama orang lain, berarti orang lain menaruh harapan besar pada saya. Mau nggak mau, saya harus bisa menguasai bidang yang mereka percayai. Dari situlah saya belajar otodidak. Dari pertama saya ngedit di CorelDRAW, terus saya pernah ke Photoshop dulu, dan terakhir di AI. Ternyata saya mempunyai keinteresan di AI sampai sekarang. Dari situlah awal ceritanya, saya mulai mendalami dunia pergrafisan karena
bukan karena saya suka, tapi ada karena kebutuhan organisasi. Dan misalkan kudu diomongin mah ada enggak gitu, saya nggak terlalu suka gitu ada tadi. Cuman karena kebutuhan organisasi bikin saya jadi suka, jadi bikin saya interest. Jadi makin mendalami sampai ke dunia per live streaming-an. Cukup melelahkan organisasi itu. Cuman ya semangat buat kalian, selalu carilah ilmu sebanyak mungkin, cari relasi sebanyak mungkin, karena kalian masih punya satu atau dua ya tingkatan buat kalian lanjut ke organisasi lain. Semangat terus. Saya titip aja amanah dari saya pribadi, selalu semangat buat belajarnya. Kalau misalkan kalian gak semangat dari sekarang, kalian bakal menyesal suatu saat nanti. Harus perbanyak soft skill ya teman-teman. Kalau bisa kalian sambil organisasi juga ya sambil itu aja, sambil freelance, sampingan apalah gitu. Soft skill tuh digunain. Kenapa? Kalau misalkan kalian gak punya soft skill, hanya bahasa Inggris doang yang kalian bisa. Sulit teman-teman, sekarang dunia kerja itu, saya ngomong gini bukan berarti saya so tahu ya, soalnya saya ngalamin sendiri. Kemarin pas saya udah nggak kuliah, pas skripsian saya nyari kerja sampingan, nyoba-nyoba perusahaan sulit kalau misalkan kita punya soft skill-nya dikit. Cuman kebetulan karena saya punya soft skill, alhamdulillah masih juga ada yang terima. Makanya sekarang saya sambil skripsian, sambil nyambi kerja sampingan. Nah, kalian juga harus dari sekarang mulai cari-cari soft skill kalian tuh interest-nya kemana, ke editing ke public speaking atau apalah itu ya. Mangga, jangan terbatasi oleh dunia kalian sendiri. Mungkin ya sekian aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mangga bisa ada yang mau ditanyakan. Mangga, dengan senang hati saya siap menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, wah, belajar banyak banget ya ini dari Kang Aris. Emang apa ya, AI ini sama sih Kang, aku juga baru pakai AI itu sekarang gitu ya. Kalau dilihat sih ya kayak lebih simpel dari Photoshop, cuma kalau dilihat-lihat lagi mah kayaknya lebih banyak toolsnya Ya, gitu ya, lebih ribet sih pasti. pas dilihat-lihat lagi mah kayaknya lebih ribet gitu kan ya. Kalau Anas biasanya ngirit di aplikasi apa? Kalau dulu sih pakainya Adobe Photoshop, cuma baru Ya, sekarang kan kesan kayak kita cobain yang baru gitu biar biar beda, kita cobain ke Adobe Illustrator terus nyobain aja akhirnya ya, kayak Adobe Illustrator lumayan sih menarik gitu kan. ya. Soalnya Jadi penggunaan toolsnya juga nggak jauh banget berbeda kan. Soalnya udah sama-sama dari produk Adobe kan. Jadi sama-sama lah gitu. cuma emang kayak apa ya, kalau ada yang bingung lihat tutorial di YouTube tuh kayak agak repot juga ya, ternyata banyak lebih banyak stepnya gitu kayaknya tuh Ya, pasti. daripada Adobe Photoshop gitu kan. Nah, terus emang makasih banget buat Kang Aris gitu. Aku juga jadi tahu banyak, baru tahu lagi gitu kan setelah selama ini belajar nyobain Adobe Illustrator ternyata wah lebih repot ya, ternyata lebih banyak tuh, lebih ribet gitu. Oke, kasih banyak banget buat Kang Aris. Oke, mungkin sekarang buat teman-teman ada yang mau bertanya mungkin boleh banget. Ayo. Siapa tahu kan bingung gitu kan. Gak usah canggung ya, biasa aja kalau misalnya ada yang mau nanya mangga. Hanan mau nanya juga nggak apa-apa. Ya, Kak Aris puasa nggak? Puasa Hanan, alhamdulillah. Hanan puasa nggak Sudah Hanan? silakan, Kang. Sudah. Oh, BTW aku mau nanya dulu kalau misalkan kampus udah buka. Gimana Nan? Kampus udah buka belum Nan? Izin menjawab ya, Kang. Mungkin sekaligus buat teman-teman juga yang masih mempertanyakan masalah kampus buka atau enggak, untuk informasi terbaru. Jadi masih lampu kuning ya teman-teman. Untuk datang ke kampus itu boleh. Cuman untuk mengadakan kayak kegiatan belum boleh. Kayak piket harian mungkinnya belum boleh.
Cuman kalau misalkan ada latihan pun, kalau latihan untuk acara tertentu katanya tuh kayak memang mewakili kampus boleh, cuman kalau kayak kita butuh tempat latihan masih belum boleh gitu. Jadi ya kita juga alhamdulillahnya Kang, mungkin di ESA juga masih cari-cari tempat dan berjalan lah meskipun di luar juga gitu Kang. Mantap. Emang saya sering lihat updatean di SGSA. Rame ya. Sok, bisa ada yang mau ditanyain? Enggak juga, nggak apa-apa sih. Takut kalian udah keburu lapar ya. Izin bertanya, Kang. Apa, San? Apa? Suaranya jelas nggak? Izin off cam ya. Sinyal lagi. Nah, sok, boleh. Ya. Makasih sebelumnya buat Kang Aris. Materinya kali ini tentang Introduction to Adobe Illustrator. Wah, banyak banget ya yang tadi tuh, apa sih yang belum aku tahu teh, yang shape builder tool yang itu teh kan suka lihat di tutorial mah kayak ngehapus itu teh apa sih nama toolsnya, itu caranya gimana gitu, gak tahu itu teh kayak namanya teh apa gitu, tapi suka sering lihat gitu di tutorial teh. Nah, barusan tahu dari Kang Aris ya, jadi berarti ada manfaatnya juga gitu ya, alhamdulillah. Dan apa ya, pertama kenal Adobe Illustrator tuh ya kemarin baru-baru aja gitu ya, bulan Januari kalau nggak salah. Dan benar kata Kang Aris juga, situsnya tuh gak jauh beda sama Adobe Photoshop, jadi emang kayak udah gak asing lagi. Jadi pas pegang Adobe Illustrator teh ya lancar gitu. Maksudnya bukan lancar sih, gimana ya udah kenal lah, ini buat ini gitu, meskipun nggak semuanya. Nah, mau bertanya nih Kang, apa ya, kalau misalkan kita nih, kalau misalkan nge-download nge-lag gak sih? Enggak. Enggak. Oh enggak. Kalau misalkan kita nge-download elemen di Prepik, kan biasanya itu teh berbentuk zip ya Kang? Ya. Nah, aku tuh kan sering download kayak gitu teh. Nah, biasanya kalau udah diekstrak tuh di si filenya tuh ada file AI-nya, file yang kayak apa, buat kayak pentul gitu nih Kang, kalau nggak salah teh. Pokoknya ada file project AI-nya. Nah, kan kalau misalkan mau ngedesain tuh kan, kalau di Photoshop mah kalau misalkan ngedownload teh si gambarnya tuh di remove background dulu nih Kang. Tapi kalau misalkan AI mah kan udah ada file projectnya, dipakai aja dari file projectnya gitu, ngambil dari situ si elemennya teh. Nah itu teh sebenarnya boleh gak sih Kang gitu? Kalau misalkan kita ngedesain suatu desain gitu ya, tapi si elemennya tuh langsung ngambil dari desain yang lain gitu, dari desainnya dari orang yang ngedesainnya gitu, jadi nggak kayak hasilnya gitu nih Kang. Boleh gak sih gitu? Nah, baik, izin jawab ya, pertanyaan sangat bagus. Ini tentang penggunaan mungkin lisensi ya, lebih menggunakan lisensi. Nah, di Prepik itu, khususnya Prepik ya, kalian bisa ngedownload berbagai macam vektor, entah itu vektor, entah itu gambar, entah itu editan. Justru Prefect itu aplikasi benar-benar serba gratis, ada juga yang premium. Nah, kalau misalkan kalian downloadnya yang gratis, itu boleh digunain lisensinya. Ada kalau nggak di syarat dan ketentuannya. Cuman nggak boleh dikomersialkan. Kayak komersial tuh kayak gimana? Kayak dijual belikan gitu. Kalian bikin kaos misalkan, tapi ambil file editingnya tuh di Prefect. Misalkan pengen ngambil gambar kucing, di Prefect itu kan ada berbentuk vektor. Nah, terus kalian bikin kaos, ditempel di kaos kalian, itu nggak boleh. Itu melanggar lisensi. Ya, kalau misalkan kalian pengen main kong kali kong dulu, nggak akan ketahuan ya sama yang punya lisensinya gitu. Cuman ya itu dosa itu kalau kalian agamanya Islam. Kalian memperjualbelikan karya orang lain tanpa kalian bilang dulu, minta izin ke mereka gitu. Dan mereka juga padahal udah ngizinin ke kalian, tapi dengan syarat nggak untuk dikomersialkan. Kalau misalkan untuk dikomersialkan, mangga belinya yang premium. Ada kan yang premium yang nggak bisa di-download gratis. Tapi kalau misalkan yang bisa langsung di-download, itu boleh digunakan langsung. Elemen-elemennya nggak harus diedit-edit dulu, nggak usah diapa-apain dulu. Soalnya emang mereka ngasih gratis dan digunain buat lembaga, buat organisasi, tapi asal jangan dikomersialkan, diperjualbelikan. Kalau seukur bisa digunain buat
hal-hal edukasi, branding, enggak, asal jangan diperjualbelikan. Itu syarat dan ketentuan penggunaan di traffic ya. Terus kalau misalkan ya kalian pengen lebih menghargai karyanya mereka, kalian cukup aja ngasih aja di slide terakhir, kalau nggak di tiap gambar yang kalian ambil, misalkan sort by prefix, from prefix atau apa, enggak. Cuman ya kalau misalkan buat diperjualbelikan jangan, tapi kalau misalkan digunain untuk hal-hal baik, ya intinya jauh dari jual belikan lah, maka itu nggak apa-apa, esensinya. Itu bukan Sansan maksudnya? Iya Kang, benar. Jadi kan, oh jadi intinya tuh gimana lisensinya ya Kang. Jadi misalkan, kan kalau misalkan di Privik tuh ada ya kayak ngefilter buat misalkan kalau mau free aja, kalau misalkan mau foto aja nih Kang. Jadi bisa gitu. Jadi intinya harus free gitu sih gambarnya. Jadi Ya, nggak gitu dipakai juga misalkan file projectnya. nggak apa-apa. Justru nggak harus gambarnya. Kan kalau misalkan kalian download di Prefik itu, download satu project di Prefik, ada yang project mentahannya, ada yang hasilnya. Nah, kalau misalkan dari hasilnya kan kalian pasti ada apa watermarknya ya. Mending pakai yang mentahannya. Nah, kalau misalkan pakai yang mentahannya juga boleh, asal jangan diperjualbelikan hasil dari editingnya. Nah, itu aja sih syarat boleh atau enggaknya. Cuman kalau misalkan kalian pengen diperjualbelikan, boleh juga kalau kalian beli yang premiumnya berlangganan. Nah, gitu. Itu paling kan. Ya Kang, makasih banyak Kang. Ya, sama-sama. Oke, makasih buat ini ada yang bertanya juga nih Kang di chat box dari Kang Irfan. Katanya izin bertanya Kang, spesifikasi PC atau laptop untuk install AI dan Premiere itu apa? Boleh. Baik, izin menjawab ya. Kalau misalkan untuk spesifik lebih detailnya buat AI, tergantung keluarannya tuh, keluaran tahun berapa. Kalau misalkan kalian download AI yang tahun 2016 ya misalkan, dengan yang 2016 ke bawah ya itu udah nggak enakin. Mulai dari 2016 itu cukup dengan spesifikasi RAM paling minimal 2 GB juga cukup. RAM 2 GB juga cukup dengan syarat ada PGA internalnya, onboard-nya. RAM-nya 2 GB, terus si internalnya HDD-nya bisa minimal harus ada 512. Ya bagusnya 1 tera sih. Ini HDD ya, bukan SSD. Boleh 2016 tuh boleh masih bisa pakai RAM 2 GB. Pakai prosesornya Intel Core 3 juga bisa, dari generasi ke 4 ke atas bisa, cuman bakal lemot. Itu untuk AI 2016. Kita bahas dulu AI ya, jangan dulu Premiere. Nah, untuk misalkan kalian kalau misalkan pengen lebih komplit si tampilan tools-nya, kalian bisa download AI versi CC. Mulai dari versi 2018 ke atas sampai 2020 sekarang. Nah, itu untuk spesifikasinya yang lebih lengkapnya minimal RAM 4 RAM-nya. HDD mah bebas, mau 1 tera mau 512, tapi minimal RAM 4. Itu ya dulu. Nah, untuk prosesornya minimal ya, pakai Intel Core i3 generasi 7. Generasi 7. Itu minimal. Kalau ini spek paling minimal. Tapi kalau misalkan itu juga pasti bakal agak patah-patah ya nge-lag. Cuman kalau misalkan kalian nggak pengen nge-lag, tambahin aja SSD buat pasang di sistem. SSD kegunaannya di sistem di folder-nya itu buat booting sama renderingnya tuh cepat. Jadi nggak lama. Walaupun kalian pakai Intel Core i3 juga, kalau misalkan pakai SSD bisa untuk AI. Nah, itu nggak terlalu berat. Justru yang paling berat itu kalau misalkan di grafis, Photoshop berat banget. Nah, itu sekitar yang 2000, saya nggak download 2021, itu ukurannya cuma
2 GB pertama download tuh, cuman pas udah diinstal tuh jadi 3,5 kalau nggak 4 GB, dan itu juga masih ngangkat di laptop saya yang menurut saya kentang lah gitu, cuma masih lancar. Nah itu untuk spesifikasi laptop terpisi buat AI, nggak terlalu memerlukan PC yang dan laptop juga yang bagus. Itu untuk Intel ya. Kalau misalkan AMD bisa AMD Radeon, AMD Radeon 8. Kalau misalkan pakai Ryzen 3 apalagi udah bagus. Nah lalu untuk misalkan Premiere berat banget. Kalian pakai Premiere berapa dulu? Premiere Pro 2014 aja yang RAM-nya 4, yang tanpa SSD. Itu udah gak ngangkat banget. Sebenarnya ngangkat, tapi nanti proses renderingnya bakal lama banget. Kalian ngedit video 1 menit, mungkin renderingnya bisa 24 jam. 1 hari kalian nungguin video 1 menit. Kalau misalkan tanpa SSD dan tanpa PGA. Dan kalau misalkan kalian pakai produk Intel, bisa kalian gak jarang banget kalau misalkan kalian pakai produk Intel yang range laptop misalkan harganya 4 juta sampai ke 8, pakai produk Intel nih, kalian jarang banget dapat PGA yang bagus. Pasti bawaan PGA Intel tuh Intel UHD 620. Itu tuh pasti dapat RAM 4. Kalau nggak RAM 8 tuh hoki banget lah gitu. Paling second. Cuman ngangkat Premiere tuh. Cuman bakal berat gitu, bakal lama gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada SSD-nya, itu ngedorong banget. Dan SSD itu kegunaannya buat di file C itu buat ngerendering. Kalau misalkan kalian ada SSD-nya, kalian bakal cepat editing dan ekspornya. Nah, itu buat spesifikasi AI dan Premiere. Tapi kalau misalkan pakai Premiere Pro yang terbaru 2022, itu minimum RAM-nya harus 6. Ya, 8 ya kan, 8. Dan harus pakai PGA, harus ada PGA-nya. Minimal PGA Radeon berapa gitu. Cuman kalau buat Intel, minimal Intel Core i7 generasi berapa gitu. Udah harus paling bagus lah gitu. Sebenarnya tergantung sih generasi juga, ada Intel i3 juga ada generasi 10. Cuman yang mengangkat aplikasi berat itu antara lain selain prosesor, yaitu kecepatan membaca SSD ya, terus sama PGA. Kalau misalkan RAM kalian 4 juga, PGA kalian bagus untuk PC ini ya. Misalkan PC kalian RAM-nya 4, tapi PGA kalian bagus, sama SSD kalian bagus, ada SSD-nya, itu bakal ngangkat. Itu yang ngangkat banget tuh SSD sama PGA. Walaupun misalkan kalian pakai Intel Core generasi 7, kalau RAM 4 juga sama PGA-nya asal bagus, pakai SSD udah ngangkat Premiere Pro 2022. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Semoga membantu ya. Oke sih, makasih banyak banget Kang buat jawabannya. Sama-sama banget. Mungkin kan tadi udah dijelasin banyak ya sama Kang Aris tentang AI. Nah, eh, aku ada kuis buat teman-teman semua buat diisi. Karena tadi kan udah dijelasin banyak banget kan. Nah, aku ada kuis nih, bentar ya. Ya, ini siapa Kokonat nih? Kokonat ada di peringkat pertama.
kayaknya yang namanya coconut teh sansan ya. Bener yang paling banyak. Dari teh sansan atau teh maret. Teman-teman semua udah selesai ngisi. eh Buat yang udah selesai ngisi, boleh ya langsung di SS aja hasilnya, terus nanti dikirim ke grup Eskop. Oh, voucher gratis Savior. Iya teh, nanti nanti dapat roti bakar Esa sebiji tapi. Oke, mungkin eh, cukup sekian ya kuisnya. Buat teman-teman yang udah join boleh isi absensi. Nanti linknya ada di chat box. Bentar.
linknya udah dikirim di chatbox ya guys. Boleh langsung isi, jangan lupa SS Zoom-nya, terus jangan lupa SS yang tadi, yang kuis tadi, terus dikirim ke grup Excall. Terus sebelum kita tutup, ada hadiah buat Kang Aris. Boleh nih dikasih tahu hadiahnya? Mungkin ya hadiahnya mungkin nggak terlalu mewah, tapi mungkin bisa berkesan buat Kang Aris. Hadiahnya adalah, ya sudah lama, ya ngelek. Hadiahnya ngelek dulu. Mohon bersabar. Agak lama ya. Sebentar ngelek. Iya, iya, apa-apa. Aduh, mohon maaf ya Kang Aris ini. Aduh,
ada belum? Nah, benar. Ini hadiahnya buat Kang Ang, tapi Apa? ini